Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Logika Matematika dengan judul kasus Implementasi Logika Matematika Transformasi FOL ke Prolog dalam studi kasus Sistem Manajemen Perpustakaan Pintar. Perkenalkan, nama saya Lulu Muhammad Safi'i dengan NPM 11230050 dan rekan saya Isal Pajar Saputra dengan NPM 11230045. Tujuan dari video ini adalah untuk menunjukkan bagaimana kita bisa mengubah aturan-aturan dunia nyata menjadi bahasa logika formal, lalu mengimplementasikannya ke dalam program Prolog agar sistem bisa bekerja secara otomatis, dan juga untuk memenuhi tugas mata kuliah Logika Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Aradea. Oke, baik. Selanjutnya, di bagian pendahuluan ini saya akan menjelaskan skenario kasus dari Sistem Manajemen Perpustakaan Pintar. Pada dasarnya, perpustakaan ini adalah salah satu contoh nyata dari penerapan sistem berbasis pengetahuan atau knowledge based system. Tujuan utama kami merancang sistem ini adalah untuk mengelola entitas-entitas utama perpustakaan secara otomatis, sekaligus memberikan validasi izin peminjaman secara akurat. Nah, selanjutnya ada 3 entitas utama yang kita kelola di sini. Bisa kita lihat di entitas dan validasi otomatis. Nah, di sini ada 3 entitas, yaitu buku, anggota, dan status peminjaman. Nah, sistem ini nantinya harus bisa menjawab pertanyaan kritis secara otomatis. Contohnya seperti apakah anggota A boleh meminjam buku B. Nah, tentunya berdasarkan aturan bisnis atau business rules yang berlaku di perpustakaan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang kedua. Yang kedua yaitu transisi logika real case for prolog. Nah, di tabel ini kita bisa lihat bagaimana aturan dan fakta di dunia nyata diterjemahkan ke dalam bahasa yang dipahami oleh sistem. Kalau kita lihat dari kolom bahasa alami di sebelah kiri, ada 4 poin utama yang jadi dasar. Nah, yang pertama, ada fakta bahwa buku X itu bergenre fiksi. Nah, yang kedua, keterangan tentang pengguna, yaitu Mudi adalah anggota aktif. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, aktivitas saat itu, yaitu Mudi meminjam buku Harry Potter. Nah, dan yang terakhir ini aturan bisnis utamanya. Seorang anggota boleh meminjam buku asalkan statusnya aktif dan jumlah pinjamannya kurang dari 3. Nah, keempat poin bahasa sehari-hari inilah yang nanti di kolom tengah dan kanan bakal diubah jadi rumus logika formal dan kode prolog. Nah, mungkin penjelasan yang kedua segitu, dan saya akan menjelaskan bagian selanjutnya. Nah, bagian selanjutnya
Sekarang kita masuk ke bagian analisis predikat dan negasi. Di sini kita mau lihat bagaimana fakta dan kondisi dinamis diatur dalam sistem. Nah, yang pertama, untuk predikat statis dan dinamis, di kode prolog, predikat seperti buku 2 dan anggota 2 kita gunakan sebagai fakta penyimpanan data yang sifatnya statis. Nah, yang artinya data dasar entitasnya tetap. Nah, yang sementara predikat pinjam 2 menggambarkan hubungan yang sifatnya dinamis karena transaksi peminjaman antara entitas perpustakaan itu bisa terus berubah seiring waktu. Nah, yang kedua, soal negasi eksistensial menggunakan operator slash plus yang digabung dengan predikat pinjam ini dipakai untuk memastikan kondisi bahwa tidak ada satupun orang yang sedang meminjam buku tersebut. Kalau di matematika atau logika formal, ini setara dengan konsep negasi eksistensial dalam logika formal. Nah, mungkin dari saya, penjelasan saya segitu tentang mengenai analisis predikat dan negasi. Sekarang kita langsung ke inti dari proyek ini, yaitu demonstrasi kode dan pengujian sistem. Kami membagi kode prolog kami menjadi dua bagian utama, yaitu fakta dan rules. Pertama ada fakta dasar, ini adalah basis pengetahuan kita. Kita memasukkan data statis ke dalam sistem seperti daftar buku dan genrenya, status keanggotaan, serta siapa yang sedang meminjam buku apa. Di prolog, fakta adalah pernyataan kebenaran yang mutlak. Kedua, kita punya rules atau aturan. Di sini letak kecerdasan sistem kita menggunakan operator implikasi untuk membuat logika keputusan. Nah, sekarang kita lanjut ke video cara mengaplikasikan kasus dunia nyata menggunakan SWI Prolog.
Apa yang kita lihat di sini adalah validasi logika dari sistem yang telah kami bangun. Pertama, saat kita menjalankan query dan mendapatkan hasil itu, sistem secara akurat mendeteksi bahwa buku tersebut memang tidak sedang dipinjam oleh siapapun. Sebaliknya, saat kita menjalankan query dan mendapatkan hasil false, ini bukan berarti sistem kami error. Justru ini menunjukkan kemampuan logika sistem kami dalam bekerja. Sistem dengan cerdas mendeteksi bahwa buku tersebut sudah dipinjam, sehingga secara otomatis statusnya menjadi tidak tersedia. Secara keseluruhan, hasil ini membuktikan bahwa program kami telah berhasil mengimplementasikan aturan bisnis perpustakaan dengan metode crossword exception. Artinya, sistem kami hanya menyatakan sebuah buku tersedia jika dan hanya jika tidak ada bukti atau fakta yang menunjukkan buku tersebut sedang dipinjam. Dengan kata lain, logika matematika yang kami rancang telah berhasil bekerja secara otomatis untuk menjaga integritas data di perpustakaan kami. Sekian dari kelompok kami tentang sistem perpustakaan pintar ini. Semoga videonya bermanfaat dan bisa memberikan gambaran bagaimana logika bekerja dalam program Prolog. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa.